Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, grade 5. How are you today? I'm hoping that you are always healthy and happy at home. Welcome back again to Science Lesson. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran Science. Today we learn about adaptation. Nah, minggu lalu teman-teman sudah belajar tentang habitat atau tempat hidup dari makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan mengetahui bagaimana cara makhluk hidup itu bertahan di habitatnya lewat adaptasi atau yang kita sebut dengan adaptation. Are you ready to study? Okay, let's start. Before we study, let's say basmalah and dua before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. How does cheetah survive in its habitat? Nah, teman-teman, coba sekarang perhatikan cheetah ini. Kira-kira bagaimana ya cara cheetah ini bertahan di habitatnya? Cheetah selalu hidup di lapangan terbuka dan banyak ditemukan di Afrika. Kira-kira bagaimana ya cara dia mendapatkan makanan dan bertahan di Afrika itu? Jadi, dari kita tadi, kita tahu all organisms have special characteristics that help them to live in their habitat. Jadi, sebenarnya seluruh makhluk hidup itu punya ciri-ciri khusus yang membantu mereka untuk tinggal di habitatnya. Karakteristik ini kita sebut sebagai adaptasi atau adaptations. Now, sekarang let's take a look at some of the adaptations of a cheetah. Adaptation of cheetah. First, cheetah has strong jaw and large canines to help the cheetah kill other animals. Jadi yang pertama, cheetah itu memiliki rahang yang kuat dan gigi taring yang besar-besar. Nah, kira-kira kenapa ya? Kita tahu bahwa cheetah adalah hewan karnivora atau pemakan daging. Nah, rahangnya ini akan berguna untuk dia mengunyah mangsanya. Begitu pula gigi-giginya yang besar. Nah, dengan cara ini cheetah dapat memangsa hewan lain. Second, powerful leg muscles allow the cheetah to run very fast. Jadi, cheetah juga punya otot-otot kaki yang sangat kuat, sehingga dia dapat berlari dengan sangat cepat. Apakah teman-teman tahu bahwa cheetah ini adalah the fastest land animal atau hewan darat yang paling cepat loh? Other adaptations of cheetah adalah the cheetah's yellow fur with black spots. Jadi cheetah ini punya rambut yang berwarna kuning dengan bintik-bintik berwarna hitam. Nah, kenapa ya cheetah ini memiliki tubuh seperti ini? Ternyata tubuh ini untuk help it to hide from other animals atau untuk bersembunyi dari hewan lainnya. Karena jika teman-teman lihat, warna tubuhnya berbaur dengan warna lingkungannya. Selain itu, cheetah have a long tail helps it to balance and change direction quickly when running. Jadi, cheetah juga memiliki ekor yang panjang. Ekor ini membantu dia untuk keseimbangan tubuh dan berganti arah dengan cepat ketika dia berlari. Nah, dari sini kita tahu ada 4 adaptasi dari cheetah. Yang pertama adalah dia memiliki strong jaw and large canines. Second, cheetah has
powerful leg muscles to help them run very fast. Yang ketiga, cheetah memiliki yellow fur with black spots to hide from other animals. And the last one, cheetah have a long tail to help it balance and change direction quickly when cheetah running. Oke, itu tadi beberapa adaptasi dari cheetah. Nah, apakah teman-teman menyadari bahwa adaptasi ini ternyata ada 3 jenis? Yang pertama adalah adaptations for protection atau adaptasi untuk perlindungan. Yang kedua adalah adaptations for getting food atau adaptasi untuk mendapatkan makanan. Dan yang ketiga adalah adaptations for surviving in the cold atau adaptasi untuk bertahan di tempat yang dingin. Nah, sekarang mari kita lihat contoh-contoh dari adaptation for protection. Jadi sebenarnya banyak hewan yang memiliki ciri-ciri khusus to prevent them from being eaten, untuk mencegah mereka agar tidak dimakan. Contohnya adalah ikan buntal atau porcupine fish. Porcupine fish has a body covered with spines. Jadi tubuhnya itu memiliki duri. When in danger, the porcupine fish bloats up to show its spines. Jadi awalnya porcupine fish ini seperti ini. Tapi ketika ada danger atau ada bahaya, maka ikan buntal ini akan menggembung atau bloats up. Untuk apa? To show its spines, untuk menunjukkan duri-duri yang ia punya. Sehingga porcupine fish ini akan terlihat bigger atau lebih besar. Dan akhirnya scares the animal away. Akhirnya menakuti hewan lain untuk pergi. Nah, inilah cara yang dimiliki oleh ikan buntal atau porcupine fish. Another way that animal can avoid being eaten by predators is to hide. Contoh lainnya, supaya tidak dimakan, hewan-hewan dapat bersembunyi. Salah satunya adalah clownfish atau ikan badut. Kita tahu bahwa clownfish live in sea anemones. Dia itu tinggalnya di sela-sela anemon laut. Jadi, when a predator is near, atau ketika ada pemangsa yang mendekat, maka mereka akan hiding atau bersembunyi di anemon laut itu supaya tetap selamat. Nah, inilah beberapa cara adaptasi hewan untuk melindungi dirinya. Selain itu, ada beberapa contoh lain. Contohnya adalah ikan yang selalu bergerak dalam kelompok yang besar. Jadi pada beberapa ikan, mereka itu swim together in shoals, atau mereka itu selalu berenang dalam satu kawanan yang besar. Sehingga when danger approaches, atau ketika ada bahaya yang mendekat, maka fish ini akan move in different directions, atau dia akan bergerak ke segala arah. Sehingga hewan yang mau memangsa akan kebingungan. This confuses the animal and makes it difficult for the animal to focus on a single fish. Akhirnya dia kebingungan untuk memakan salah satu ikan tersebut. Karena tadi ikannya ada banyak ya, jadi dia dibuat bingung dengan jumlah yang banyak tadi. Nah, itu juga salah satu adaptasi untuk perlindungan. Selain itu, apakah teman-teman pernah melihat living sea dragons and stonefish? Ya, jadi ada beberapa hewan yang memiliki tubuh sangat mirip dengan lingkungannya. Contohnya adalah sea dragon and stonefish. Jadi some animals such as the living sea dragon and the stonefish are able to hide from predators by blending in with their surroundings.
Jadi blending in itu artinya adalah melebur gitu ya, atau berbaur dengan lingkungannya. Seakan-akan dia itu adalah sebuah batu atau sebuah daun yang mengapung. Contohnya ini, kalau kita lihat ini seperti daun, padahal dia adalah hewan. Seperti stonefish juga, kita kira dia adalah batu, namun sebenarnya dia adalah ikan. Nah, adaptasi seperti ini kita sebut sebagai camouflage atau kamuflase. Jadi dia tidak perlu merubah apapun, tapi dia sudah mirip sekali dengan lingkungannya atau mirip sekali dengan sesuatu. Nah, inilah beberapa contoh dari adaptations for protection. What adaptations help these animals from being eaten by other animals? Nah, selanjutnya mari kita lihat adaptations for getting food. Nah, coba teman-teman lihat gambar yang ada di halaman 46 dan 47. Di sini ada hummingbird, ada woodpecker, ada chameleon. Kira-kira, what types of food do these animals feed on? Kira-kira apa ya makanan dari hewan-hewan ini? And what adaptations help them to get the food they need? Adaptasi apa yang mereka punya supaya mereka bisa mendapatkan makanan yang mereka butuhkan? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasannya. Jadi, many animals have special mouth parts. Banyak hewan yang punya mulut yang sangat spesial, gitu ya, atau sangat berbeda dengan yang lainnya. Contohnya adalah the woodpecker's short, strong beak. Jadi, woodpecker atau burung pelatuk memiliki paruh yang pendek tapi kuat. Short, strong beak. Nah, ini membantu dia untuk feed on insects hiding in the bark of trees. Jadi, paruh ini membantu dia untuk mencari serangga di antara kayu-kayu atau batang dari sebuah pohon. Karena makanannya dia adalah serangga. Contoh lainnya adalah hummingbird. Hummingbird has long thin beak. Dia punya paruh yang tipis tapi panjang. Kenapa ya dia punya paruh seperti ini? Ternyata paruh ini untuk help to reach the nectar deep inside flowers. Atau untuk mendapatkan nektar dari dalam bunga. Jadi nektar itu letaknya sangat jauh di dalam bunga. Untuk mencapainya, maka hummingbird sudah dilengkapi dengan paruh yang tipis tapi panjang.
Nah, inilah dua contoh dari burung yang memiliki tipe mulut berbeda. Ada contoh lain yaitu chameleon atau bunglon. Chameleon has a long tongue with a sticky tip. Jadi dia punya lidah yang sangat panjang, tapi ujungnya itu lengket atau sticky. It uses its tongue to catch insects. Nah, jika teman-teman lihat, di sini ada bunglon dan ini adalah lidahnya. Lidahnya ini di ujungnya itu sangat-sangat lengket, sehingga serangga dapat langsung menempel di ujung lidahnya tanpa bisa lepas lagi. Nah, dengan cara inilah bunglon mendapatkan makanan atau getting food. Nah, contoh lainnya adalah hewan-hewan yang memiliki bisa. Jadi, some animals such as snakes and spiders have venom that can be used to paralyze or kill other animals. Pada beberapa hewan, contohnya adalah ular dan laba-laba, mereka punya venom. Venom ini adalah bisa yang digunakan atau can be used to paralyze, melumpuhkan atau membunuh mangsanya. Jadi mereka mengeluarkan bisa untuk membuat mangsanya itu tidak lagi bergerak. Contohnya di sini ada tarantula gitu ya, salah satu hewan dari kelompok spider atau laba-laba, dan ini adalah snake. Nah, di sini bisanya sedang dikeluarkan oleh seseorang. Jadi, mekanisme ini yang mereka gunakan untuk mendapatkan makanan. But the other animals like eagle has sharp claws to help catch and kill other animals. Nah, untuk elang, dia memiliki cakar yang tajam. Jadi kakinya ini memiliki kaki pencengkram atau cakar yang sangat tajam gitu ya. Sehingga ia dapat menangkap mangsanya dengan sangat cepat, namun dia tidak lepas. Dan juga dengan cara ini, dia dapat membunuh mangsanya. Contohnya adalah ikan ini ya, pada gambar eagle di slide ini. Nah, inilah beberapa cara dari hewan untuk mendapatkan makanan. Mulai dari paruhnya yang berbeda, kemudian lidahnya yang panjang dan ujungnya yang lengket, lalu memiliki sharp claws atau cakar yang kuat, atau bahkan memiliki venom atau bisa. Oke, selanjutnya mari kita lihat bagaimana cara makhluk hidup bertahan di suatu lingkungan yang sangat dingin. Jadi, some plants and animals have adaptations that help them to live in very cold environment. Jadi, hewan dan tumbuhan itu punya adaptasi yang membantu mereka untuk tinggal di lingkungan yang sangat dingin. Contohnya adalah tumbuhan oak tree ini. Jadi, some plants shed their leaves in the winter. Pada beberapa tumbuhan, mereka akan menggugurkan daunnya ketika musim dingin atau musim salju gitu ya. Then, the leaves grow back in the warmer months of spring and summer. Jadi, setelahnya ketika bulan itu sudah lebih hangat, maka daunnya akan tumbuh kembali. Nah, di sini contohnya adalah oak tree shed its leaves. Jadi di sini daunnya sudah habis. Gitu ya, daunnya sudah gugur. Dan kemudian akan grow back in spring or summer. Tapi kemudian dia akan tumbuh kembali di musim semi dan musim panas. Lalu bagaimana dengan hewan? Nah, hewan seperti penguins and polar bear have body covered with thick feathers or fur. Nah, penguin karena dia seekor burung gitu ya, atau unggas, maka dia memiliki bulu yang tebal dan sangat rapat. Dan jika beruang kutub atau polar bear, dia memiliki rambut yang tebal.
atau thick fur untuk melindungi tubuhnya dari lingkungan yang sangat dingin. Nah, inilah cara adaptasi pada makhluk hidup untuk bertahan di lingkungan yang dingin. Kira-kira ada lagi tidak ya jenis adaptasi lain untuk bertahan di lingkungan yang dingin? Oke, sekarang mari teman-teman lihat dua gambar makhluk hidup ini. Tadi kita sudah bahas tentang eagle ya, bahwa eagle dia punya beberapa jenis adaptasi. Ada sharp claws, tapi sebenarnya dia juga punya beak ya. Di sini dia punya beak yang sharp atau sharp beak. Kira-kira apakah teman-teman tahu fungsinya apa? Nah, nanti dicari ya teman-teman. Selain itu, kita lihat aloe vera atau lidah buaya. Aloe vera ini tumbuhnya di mana ya? Dan kenapa dia bisa tumbuh di situ? Apa yang membuat dia dapat bertahan di tempat yang panas? Nah, untuk menemukannya, teman-teman, please finish your workbook pages 22 and 23. Nah, di sana teman-teman akan diberitahu apa saja adaptasi dari burung elang dan aloe vera. Nah, tugas teman-teman adalah mencari tahu apa fungsi dari bagian-bagian yang khusus itu. Misalnya, aloe vera itu punya daun yang tebal atau thick leaf. Kira-kira kenapa ya? Nah, tuliskan jawabannya di workbook halaman 22 dan 23. Nah, jika teman-teman sudah selesai, nanti boleh dikumpulkan kepada Miss Putih. Oke, this is the end of our lesson today. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. If you have any questions, you may ask me through WhatsApp or Google Classroom. Okay, now let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, grade 5.